Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Intan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia fase B kelas 4 MI. Kali ini kita akan membahas kalimat transitif dan kalimat intransitif. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati video, kalian akan dapat menjelaskan definisi kalimat transitif dan intransitif. Kalian akan dapat mengidentifikasi kalimat transitif dan intransitif dalam teks, narasi, atau cerita. Selain itu, kalian akan dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kalimat transitif dan intransitif. Dan yang terakhir, kalian akan mengetahui perbedaan antara kalimat transitif dan intransitif serta ciri masing-masing kalimat. Anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Namun, sebelum kita memasuki kalimat transitif dan intransitif, terlebih dahulu kita akan mengingat-ingat kembali unsur-unsur pembentuk kalimat. Nah, apakah unsur-unsur pembentuk kalimat itu? Ya, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan, atau biasa disebut SPOK. Yang pertama, subjek disingkat S adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Subjek biasanya berupa kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan, dan benda. Kemudian P atau predikat adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Objek bertugas menjelaskan subjek. Berikutnya adalah O atau objek, adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Dan yang terakhir adalah K atau keterangan. Keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Selanjutnya, bagaimana penerapan unsur-unsur SPOK dalam sebuah kalimat? Nah, di sini Bu Intan kasih contoh ya. Bu Intan punya sebuah kalimat, yaitu Bu Ayu menyirami bunga. Bu Ayu sebagai S atau subjek, menyirami sebagai predikat atau P, bunga sebagai objek atau O. Di dalam kalimat ini tidak ada keterangannya ya. Selanjutnya, Bu Intan juga ada contoh lain. Aan bermain bola di lapangan. Aan sebagai subjek, bermain sebagai predikat, bola sebagai objek, di lapangan sebagai keterangan. Nah, sudah jelas ya contohnya? Selanjutnya, kita akan belajar tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Apa yang dimaksud dengan kalimat transitif dan kalimat intransitif? Kalimat intransitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Contohnya, kalimat transitif tadi adalah kalimat yang memerlukan objek. Lani memetik jambu. Lani sebagai subjek, memetik sebagai predikat, jambu sebagai objek. Jika kita hilangkan kata jambu atau objeknya, maka menjadi Lani memetik. Nah, memetik apa? Nah, kalimat ini menjadi rusak maknanya atau akan sulit dipahami. Contoh kedua, Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yopi sebagai subjek menyanyikan sebagai predikat, lagu sebagai objek, Indonesia Raya sebagai keterangan. Kemudian jika kita hilangkan lagu, maka Yopi menyanyikan. Nah, ini akan membuat kalimat menjadi rusak atau membingungkan. Nah, kemudian kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek atau tidak ada objek di dalamnya. Contoh, Lani menangis. Ini sudah jelas ya. Lani sebagai subjek, menangis sebagai predikat.
Ini jelas maknanya. Kemudian Yopi bernyanyi. Yopi sebagai subjek, bernyanyi sebagai predikat. Nah, ini sudah jelas maknanya tanpa memerlukan objek. Setelah kita mempelajari makna kalimat transitif dan intransitif serta ciri-cirinya, untuk memudahkan kita dalam mengingat makna kalimat transitif dan intransitif ini, maka Bu Intan akan mengajak kalian menyanyi bersama-sama lagu tentang kalimat transitif dan intransitif. Kalimat transitif, subjek, predikat, objek. Kalimat intransitif, cukup subjek, predikat. Subjek itu pelaku, predikat kegiatannya. Objek itu sesuatu yang dikenai, keterangan yang ada, pelaku dan juga tempat. Ayo mari tambahkan supaya jadi lengkap. Sekarang aku paham, aku akan lakukan. Mari kita membuat kalimat. Kemudian, bagaimana penerapan contoh kalimat transitif dan intransitif ini dalam sebuah teks narasi atau cerita? Di sini, Bu Intan punya sebuah teks cerita yang berjudul Tak Muat Lagi. Di dalam teks narasi atau cerita ini, kalimat transitif Bu Intan ketik dan diblok dengan warna kuning. Sedangkan kalimat intransitif Bu Intan blok dengan warna hijau. Kemudian di sini Bu Intan akan jelaskan satu persatu dari kelima kalimat yang sudah diblok tadi. Yang pertama, cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Cuaca panas sebagai subjek, membuat sebagai predikat, nya sebagai objek. Buru-buru masuk rumah sebagai keterangan. Berarti kalimat ini adalah kalimat transitif karena memiliki objek, yaitu kata gantinya. Yang kedua, Kiki menyodorkan segelas air. Kiki sebagai subjek menyodorkan sebagai predikat, segelas air sebagai objek. Jadi kalimat ini termasuk kalimat transitif. Yang ketiga, Lala menghentikan ucapannya. Lala sebagai subjek, menghentikan sebagai predikat, ucapannya sebagai objek. Jadi kalimat ini termasuk kalimat transitif. Kalimat keempat, Lala bertanya dengan kesal. Lala sebagai subjek, bertanya sebagai predikat, dengan kesal sebagai keterangan. Kalimat ini termasuk jenis kalimat intransitif karena tidak memiliki objek. Yang kelima, kakak kan sudah tidak lagi memakainya. Kakak sebagai subjek kan sudah tidak lagi sebagai keterangan, memakai sebagai predikatnya sebagai objek. Jadi, di dalam kalimat yang kelima ini ada objeknya, yaitu kata gantinya, maka termasuk kalimat transitif. Nah, yang terakhir, Bu Intan punya tantangan nih untuk kalian. Apa tantangannya? Carilah 3 kalimat transitif dan 3 kalimat intransitif pada bacaan berikut ini. Silahkan kalian amati unsur-unsur kalimat dalam teks narasi tersebut. Kemudian, kalian cari mana subjeknya, predikatnya, objeknya, atau keterangannya. Jika di dalam kalimat tersebut terdapat objek, maka kalimat tersebut termasuk kalimat transitif. Tetapi, jika dalam kalimat tersebut tidak terdapat objek, maka kalimat tersebut termasuk kalimat intransitif. Nah, jangan lupa kalian tulis
tugas tersebut di buku tulis bahasa Indonesia kalian masing-masing, kemudian dikumpulkan pada saat pembelajaran. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Bu Intan mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ini banyak kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.